teman-teman sekalian. Hari ini kita akan pembahasan terkait budaya positif. Satu materi yang kami pelajari di program guru penggerak ini itu tentang budaya positif. Kalau fasilitator atau sampai instruktur kemarin katakan itu inti dari materi semua calon guru penggerak itu semuanya di sini. Sini tentang budaya positif. Nah, ini yang coba akan kita paparkan. Kita akan sampaikan tentang seperti apa budaya positif tersebut. Tapi sebelum kita lebih jauh, kita breaking dulu. Gini, teman-teman tolong pikirkan satu benda. Jadi tolong pikirkan satu benda. Nanti saya akan tunjuk satu orang. Nanti pertanyaan selanjutnya setelah benda tersebut sudah ada dalam pikiran kita. Ada saja. Ada semua Mi? Ada. Ya. Sekarang Pak Jihadi, apa bendanya Pak Jihadi? Trofi Iya. Dan ya. Kenapa mau ambil memikirkan tentang trofi? ini Pak juara dan materi. Kira-kira apa hubungannya trofi tersebut dengan materi budaya positif? Kalau mau dapat trofi harus positif terus, jangan lupa. Kasih Pak Jihadi, ada dari perempuannya satu orang yang dulu enggak, saya jadi orang yang dulu. Tadi Bisnijul beda, dia bilang Bisnijul. Coba Bisnijul. Benda apa kita pikir? Iya. HP, kenapa Kim pilih HP? Kalau kira-kira dikaitkan dengan materi budaya positif. Yang sangat berkaitan karena di dalam hal ini kita bisa mendapat banyak informasi dan di dalam sini kita bisa mencari hal-hal apa yang membangun supaya kita tidak mencari sebisa kata-kata yang membuat selalu hari-hari positif tidak penting. Masih lanjut. Ya, dalam kegiatan kali ini kami berkolaborasi, ada 5 orang, ada Ibu Vika, ada Pak Erwin, ada Bu Citra, Pak Mustafa, dan Bu Kiki. Lanjut. Ya, di sini landasannya ada quotes dari Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu diibaratkan seorang petani. Kita itu seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya itu tumbuh subur. Nah, makanya yang diperlukan adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa lahan kita itu cocok untuk ditanami. Sama tadi ada juga tadi quotes yang sempat tapi belum sempat di-share itu tentang bahwa kita juga ibaratnya seorang pengukir, itu dia tahu oh jenis kayunya seperti ini. Terus dia kayu itu akan dibuat seperti apa, sama dengan hal ini. Kita sebagai guru itu kita harus tahu murid kita seperti apa, latar belakangnya seperti apa, dan apa perlakuan yang akan kita berikan. Karena secara filosofi pendidikan, jadi filosofi pendidikan dari Hajar Dewantara itu yang pertama bahwa semua anak terlahir dengan bakatnya dan masing-masing unik. Tidak bisa disamakan nih Gibran Habibie dengan Samsul Muhardin, karena memang beda. Mau disamakan nih Agung Anugrah dengan Putra Ilasun itu beda. Miftah Rosada dengan Ayu Wardani beda. Ya, mereka semua unik. Nopal Safran dengan siapa kira-kira itu beda, semua beda. Aidan dengan Sati, Aidan pokoknya semua. Mungkin itu 5 pemain futsalnya Ustaz Safar itu katanya pasti beda semua. Ya itu karena mereka unik, mereka itu diciptakan masing-masing, itu ada bakatnya. Maka tugas kita adalah bagaimana menuntun bakat dan dipekertinya agar bisa tumbuh dengan selamat dan bahagia. Itu kuncinya sebenarnya dia bahagia. Nah, makanya nanti kita lihat materi budaya positif itu seperti apa, bagaimana supaya kita bisa membahagiakan mereka. Tadi yang ketiga itu guru itu ibarat petani. Anak itu ibarat biji jagung. Jadi biji jagung itu sebenarnya tidak ada yang jelek, semuanya bagus. Bisa bagaimana kita mengolahnya, bagaimana bisa mencari tanahnya yang bagus, bisa kasih pupuk yang bagus, pengairannya bagus dan sebagainya sehingga bisa tumbuh
bisa kita bandingkan nih. Dulu saya mampu biar diikat telingaku tuh santai aja. Sekarang anak biar dibentak itu melapor nih. Itu kan beda memang samanya. Dulu kita tidak pernah kenal yang namanya HP. Waktu saya sekolah saya itu tidak pegang HP. Sekarang kan anak hidup di dunia situ seperti itu. Nah, terus yang terakhir bagaimana semua hal yang kita lakukan itu berpihak kepada anak. Kalau bahasanya itu berhamba, bukan berarti kita harus ngomong-ngomong kepada anak, tidak. Tapi bagaimana itu semua apa yang dilakukan itu lahir dan dasarnya dari anak. Nah, inilah landasannya atau dasarnya sehingga kita akan mempelajari materi ini. Jadi yang pertama nanti ada beberapa bagian materi. Yang pertama itu disiplin positif yang akan dibawakan oleh Ibu Vika. Terus yang kedua ada tentang keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan yang akan disampaikan oleh Pak Mustafa. Terus yang ketiga itu berkaitan tentang kebutuhan dasar manusia yang saya sendiri akan sampaikan. Terus yang keempat itu posisi kontrol guru. Apakah kita sebagai penghukum atau penuntut dan sebagainya akan disampaikan oleh Bu Citra. Dan inti dari semua materi ini adalah segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Bu Vicky. Ya, itulah gambarannya yang akan kita lakukan untuk beberapa waktu ke depan. Kami mulai dari Ibu Fatika Samsul. Dengan ini kami persilahkan. Terima kasih kepada Pak Erwin. Jadi di sini saya membawakan materi terkait budaya positif yang jalan dengan disiplin positif. Jadi dalam modul CGP itu budaya positif itu yang dibahas adalah yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian keyakinan kelas, motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Dan ini kami sudah bagi beberapa rekan kami. Jadi yang mungkin pertama kita bahas adalah apa makna budaya positif dan apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan. Ya, ini adalah salah satu budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah. Jadi apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kebiasaan-kebiasaan inilah yang menjadikan anak-anak kita punya karakter, dan dari kebiasaan itu tumbuhlah karakter yang bisa membawa mereka menjadi lebih bertanggung jawab, penuh hormat dan menjadi manusia yang seutuhnya yang seperti yang diinginkan oleh tujuan kita. Kemudian apa makna disiplin? Karena budaya positif disiplin masuk di dalamnya, maka disiplin itu sering kita hubungkan dengan hukuman. Jadi kalau untuk mendisiplinkan maka harus ada hukuman. Nah, padahal ternyata mendisiplinkan tidak harus menghukum. Ya, jadi salah satu alternatif menghukum ya boleh, tetapi sebisa mungkin tidak dilakukan. Karena hukuman ini menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi seperti saya orang bahwa ketika anak-anak merasa tidak nyaman, maka mereka akan aktif, mereka akan melawan. Sehingga apa yang kebaikan-kebaikan yang kita berikan, yang kita inginkan itu tidak tertanam. Justru yang ada adalah mereka lebih reaktif dan susah untuk menerima. Nah, menurut Jajar Dewantara, ya, mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, menciptakan murid yang merdeka, syaratnya itu harus punya disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat itu hadir ketika murid kita memiliki motivasi intrinsik. Artinya dia memiliki motivasi dari dalam diri. Dan kita ini sebagai guru adalah motivasi ekstrinsik, artinya kita hanya motivasi dari luar. Jadi bagaimana caranya menanamkan motivasi dari dalam diri siswa ini? Ya. Nah, ini yang mungkin akan kita bahas nanti, bagaimana cara menumbuhkan motivasi ekstrinsik itu melalui segitiga
Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri dengan memiliki motivasi internal. Dan dalam jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi dalam lingkungan sekolah kita, ya mungkin ada teman-teman yang sering kita buat rapat, forum untuk membicarakan bagaimana langkah supaya anak-anak lebih disiplin dalam belajar, ya ada dalam kesehariannya. Dan itu adalah bagian dari kita membangun disiplin diri pada siswa. Dan berawal dari sistem yang kita buat, lalu kemudian lahir dari kebiasaan, dan itulah kebiasaan yang kemudian menjadikan mereka punya karakter. Nah, ini pertanyaan buat kita semua. Bila di sekolah kita tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi guru terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Saya mungkin mau minta satu atau dua orang yang bisa menjawab berdasarkan ini saja ya, dalam Bapak Ibu Guru. Silakan. Kira-kira kalau misalnya tidak ada aturan, ya, yang memberikan surat teguran bagi guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada reward bagi yang mungkin datang tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang mengajar siswa-siswanya Ya, dengan tepat waktu? tindakan tepat waktu. Alasannya kira-kira kenapa? Alasannya tadi mungkin yang pertama bisa sampai di awal kalau kita itu berpihak kepada siswa, kepada anak. Jadi kalau dari kita memang untuk mencerdaskan, untuk sharing mungkin ya aturan memang perlu ada. Tapi kalau dari kita sudah orientasinya jelas, orientasinya baik, ya aturan itu nomor 2 lah. Nomor 2 ya. Yang paling penting dari kita pribadi, kemudian orientasi kita. Oke. Terima kasih Ustaz Kaswan. Jadi yang penting adalah orientasi kita ya. Mungkin dari ibu guru ada yang mungkin bisa memberikan pendapatnya. Ya, silakan Miss Yuli. Miss Yuli sering teman-teman. Silakan Miss Yuli. Miss Yuli, bagaimana pendapatnya Miss Yuli? Jadi di sekolah kita ini tidak ada aturan bagi yang terlambat datang mengajar atau yang Kak, ya kalau saya sering tepat waktu lah ya. Kira-kira menurut Miss Yuli gimana? Saya ingin kembali ke prioritas masing-masing. Kalau misalnya ini menganggap bahwa ini adalah amanah, maka saya harus tunaikan dengan baik. Ya, menjadi tanggung jawab saya. Maka kita akan meluangkan waktu sebisa mungkin kita bisa tepat waktu. Tidak ada aturan kita bisa bersama. Jadi memang datang tepat waktu itu memang karena dari keinginan ini ya, kesadaran pribadi ya kita sebagai guru. Nah ternyata itu bisa kita lihat, ternyata ada jenis orang yang memang kesadarannya ya memang dari dalam diri, dan ada juga yang datang tepat waktu karena memang ada sesuatu yang diinginkan. Mari kita lihat perilaku. Nah, ternyata ada 3 motivasi manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi datang tepat waktu atau ini lebih disiplin karena takut dihukum atau takut dikasih SP3. Ya. Kemudian yang kedua adalah karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan orang lain ya, karena ada namanya kalau di siswa sudah teman-teman, kalau di ada juga ya rewardnya misalnya guru terbaik bulan ini. Nah ini yang dikejar. Ini masih kategori yang kedua. Datang tepat waktu karena mau jadi
kemudian dari orang lain itu adalah motivasi eksternal. Ya, betul tadi yang disampaikan oleh Dr. Fatwa, itu adalah bagian yang kedua. Kemudian motivasi yang ketiga adalah menghargai diri sendiri dari nilai yang mereka percaya. Ya. Motivasi inilah yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Artinya disiplin positif itu memang harus dari dalam, ya, motivasi internal. Dan saya insya Allah teman-teman di sini, Bapak Ibu guru, motivasi internalnya yang paling dominan. Yang kedua motivasi eksternal itu karena ini ikut dulu. Nah, kita masuk ke konsep hukuman, konsekuensi, dan konsep pendekatan restitusi. Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya yang selalu kita sebut sebagai hukuman atau konsekuensi. Ternyata konsekuensi dengan hukuman itu berbeda, ya. Jadi kita karena mengenal hukuman dan konsekuensi sebagai yang pada umumnya kita kenal. Nah, di sini kami akan memperkenalkan namanya konsep restitusi. Tapi saya tidak akan membahas lebih panjang tentang restitusi karena nanti akan dibahas oleh rekan saya, Diki. Jadi restitusi itu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Kemudian dari guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Misalnya mengobrol, murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Kalau dia asrama mungkin ketika terlambat mengumpulkan laptop, maka besok tidak pakai laptop lagi. Misal, ya, itu ada konsekuensi dan itu sudah dibicarakan kepada anak-anak bahwa konsekuensi ketika tidak disiplin menggunakan laptop adalah tidak menggunakan laptop untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Itu ada konsekuensi. Tapi hukuman itu berbeda. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tiba-tiba jatuh sanksi. Ya, seperti itu. Kemudian untuk restitusi nanti dijelaskan lebih jauh oleh Budi. Oh iya, saya persilakan kepada Pak Mus. Terima kasih banyak Ibu Vika. Saya izin ke depan. Terima kasih untuk materi saya. Sebenarnya dari sisi positif, budaya positif yang diterapkan di sekolah, salah satu juga poinnya adalah terkait dengan keyakinan kelas. Sebelum saya memulai terkait tentang keyakinan kelas, mungkin pada dasarnya kadang kita miskonsepsi antara apa perbedaan yang mendasar antara peraturan dengan keyakinan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bisa berargumen memberikan pendapatnya, atau ada yang mau membuka mindset kepada teman-teman yang lain. Apa sih sebenarnya perbedaan antara peraturan dan keyakinan itu sendiri? Saya persilakan kepada teman-teman Bapak Ibu yang bersedia. Jadi setelah Saya mau masuk Pak sebelum dijawab. Ini keyakinan yang maksud yang kita yakini beda dengan peraturan yang ada. Atau sesuai dengan menurut pendapatnya Pak Aswan, kira-kira apakah sama antara keyakinan dengan peraturan atau berbeda antara dua pernyataan tersebut, peraturan dan keyakinan? Ya, kalau saya menangkapnya, ya karena digunakan mungkin katanya, saya bayang itu ada mungkin peraturan tapi tidak sesuai dengan keyakinan saya. Saya mau cerita waktu depan tadi di asrama. Kelas 7 SMP kan praktik olahraga. Dia dibebankan untuk membawa pakaian nantinya ke sekolah. Ketika membersihkan kamar, saya dapati ada satu siswa dia tidak melipat pakaiannya, tapi dia hangat untuk dibawa ke sekolah. Saya sampaikan kepada anaknya, aturannya tidak seperti itu. Ya, aturannya setelah disetrika, dilipat baik-baik, dimasuk di tote bag, kemudian ada dimasuk tas, kemudian keluar. Dia menerima, kemudian keluar di Selasar. Ternyata ketika keluar di Selasar ada begitu banyak yang mengeluarkan pakaiannya dengan hangat.
langsung protes ke saya, Ustaz, ini banyak yang pakai handal. Kenapa saya disuruh ya nada protes? Tapi saya melihat ada juga siswa yang pakai topi mengeluarkan pakaiannya. Saya sampaikan ke anak tadi, kita mau ikuti yang benar atau mau ikuti yang salah. Mungkin keyakinannya bukan mungkin pasti karena dia sudah seketika kalau tidak dihangat itu kembali bentuknya. Kalau saya dalam kondisi seperti ini, ya peraturan dengan keyakinan memang harus sejalan, ya. Yang menurut keyakinan kita baik atau istilahnya peraturan itu harus memang mewadahi apa mungkin ya nilai yang sudah ada seperti itu. Terima kasih banyak Bapak. Oke, kemudian masih ada teman-teman ya silakan. Silakan Pak Jai. Luar sekota ada. Baik. Jadi menurut saya ada perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Keyakinan itu lebih dalam, peraturan itu hanya seperangkat apa yang boleh dan tidak boleh, sebatas itu. Sedangkan keyakinan dia harus tahu alasan dibalik peraturan itu, sehingga dia tahu konsekuensinya, konsekuensi positif maupun negatifnya, sehingga dia melaksanakan peraturan itu karena memang ada keyakinan bahwa peraturan itu punya manfaat. Jadi ada riset dibalik itu. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau berbicara tentang peraturan dan keyakinan, kalau dari segi pemahaman mungkin kadang-kadang kita salah persepsi karena selalu menganggap bahwa peraturan dan keyakinan itu beda-beda tipis. Padahal sebenarnya antara peraturan dan keyakinan itu adalah suatu konsep yang berbeda. Seperti tadi yang telah dibahas oleh Pak Jadi, sebenarnya aturan itu merupakan pedoman atau prinsip di mana ada yang mengikat. Dalam hal ini yang mengikat misalnya dalam sebuah instansi pemerintahan atau dalam sebuah institut atau organisasi. Misalnya kita di sekolah, berarti ada aturan yang mengikat. Contoh kalau misalnya di lingkungan sekolah ada tata tertib, di mana isi tata tertib itu ada hal-hal yang perlu dilakukan dan yang melanggar ketika dilakukan, dan ada sanksi yang mengikat ketika hal tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Mungkin juga begitu dalam kondisi di asrama, ada aturan asrama, ketika hal tersebut dilanggar berarti ada konsekuensi yang akan mereka terima. Sedangkan dalam hal ini kalau keyakinan, contoh kasusnya adalah kalau misalnya kita umat Islam, kita meyakini bahwa kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Berarti pedomannya kita adalah Al-Quran dan hadis itu, di mana dalam Al-Quran dan hadis itu ada beberapa aturan yang mengikat kita, misalnya menuju surga. Dalam menuju surga itu berarti butuh keyakinan apa usaha kita secara sadar yang terbentuk, yang tertanam dalam diri kita untuk diwujudkan tanpa ada paksaan dari siapapun. Itu adalah keyakinan, bentuk perwujudan kita untuk menuju surganya itu bagaimana konteksnya, apa yang mesti kita lakukan. Itu adalah sebuah keyakinan. Jadi konsep dari peraturan dan keyakinan itu berbeda, meskipun pada penerapannya kadang-kala akan sejalan antara peraturan dan keyakinan. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Oke, menurut Gosen tahun 1998, keyakinan keras adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal dalam hal ini secara menyeluruh yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Di sini bahwa seseorang ketika diberikan apa artinya, ketika dalam konteks aturan, mereka pasti kalau diberikan hukuman akan merasa bahwa sesuatu yang dilakukan bukan tulus dari hati, karena takut akan hukuman, takut akan sanksi, maka mau tidak mau harus dilakukan. Karena kapan tidak melakukan sesuai dengan prosedur yang ada, maka akan menerima sanksi yang diberikan. Jadi biasanya ketika kita menanamkan keyakinan, dalam hal ini adalah keyakinan kelas, berarti kita membangun kepercayaan diri mereka dari dalam hal ini adalah siswa-siswa kita. Jadi mereka melakukan sesuatu itu bukan karena adanya sanksi yang akan diberikan, tapi kesadaran dari dirinya sehingga bisa berkembang, dan biasanya mereka lebih senang untuk melakukan hal seperti itu. Artinya mereka diberikan solusi, kemudian bagaimana memecahkan masalahnya tersebut dari solusi yang mereka hadapi, bukan dengan kita menjudge atau memberikan sanksi kepada
murid atau siswa kita. Seperti itu. Lanjut. Oke, biasanya pembentukan keyakinan kelas ini konsepnya adalah mungkin pada dasarnya keyakinan kelas ini mau tidak mau harus ditanamkan dalam ketika kita mengajar. Entah itu guru Al-Quran, entah itu pembina asrama yang merangkap sebagai guru Al-Quran maupun sebagai guru kelas. Biasanya keyakinan kelas sangat penting ditanamkan sejak masuknya siswa di kelas kita. Berarti dia akan mengikuti aturan di kelas kita, tapi dalam hal ini bukan aturan yang kita bahas adalah menurut kita yang sesuai, tetapi yang kita bangun di sini adalah bagaimana mengajak mereka untuk menyepakati bersama kira-kira keyakinan apa yang bisa ditimbulkan dalam kelas. Kemudian keyakinan kelas ini biasanya adalah berbentuk kalimat positif. Jadi ketika ada narasi mungkin yang mengandung pernyataan negatif, bagaimana seorang guru dan siswa-siswa yang lain di kelas itu mengubah konteks itu menjadi ranah ke dalam hal kalimat positif. Adapun pembentukan keyakinan kelas yang bisa kita lakukan, yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Artinya yang lebih rinci dan lebih konkret. Jadi ketika keyakinan kelas itu tidak dibebankan bahwa ketika melakukan ini pelanggarannya adalah ini, tetapi bagaimana membangun mindset anak-anak, dalam hal ini siswa kita di kelas, ketika sebelum memulai pembelajaran ada kesepakatan di awal. Biasanya ada kontrak belajar, istilahnya kalau mungkin dari guru yang mengajar di kelas ada kontrak belajar, dan itu menjadi acuan kita guru dan siswa ketika memasuki pembelajaran di kelas. Jadi kita sepakati bersama untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, ada keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Jadi setiap siswa diminta untuk memberikan pernyataan atau statement mereka, entah itu dituliskan langsung di papan tulis atau bisa juga dalam bentuk kertas yang ditempelkan nanti ke papan tulis. Kemudian nanti kita pilih kira-kira yang mana yang akan menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas untuk di mata pelajaran, misalnya saya di matematika. Lanjut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi dalam keyakinan kelas itu poinnya tidak perlu banyak, tetapi yang paling penting adalah yang mana yang paling sering kita lakukan sehari-hari, dan itu ranahnya adalah menyentuh ke siswa dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi semua anak diminta untuk menuliskan apa yang mereka inginkan ketika pembelajaran di kelas. Tak terkecuali sedikit pun. Jadi kita guru hanya memfasilitasi anak tersebut untuk melakukan apa yang mereka inginkan di kelas, entah menuliskannya atau menyampaikan secara langsung di depan guru yang bersangkutan. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini keyakinan kelas bukan hanya sekedar didengungkan, kemudian ditempel di mading kelas atau di dinding-dinding kelas, terus dianggap sudah selesai. Tetapi ketika kita mau memulai pembelajaran, senantiasa kembali mereview, kembali mengingatkan kesepakatan kelas yang telah kita buat sebelumnya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, kita ingatkan kembali lagi. Dan ini kesepakatan kelas bisa saja kita review kembali. Kalau misalnya dalam 2 pertemuan keyakinan kelas mungkin dianggap bagus, mungkin ke pertemuan selanjutnya ada siswa yang merasa ada kurang di poin keyakinan kelas tersebut, kita bisa mereview kembali untuk tindak lanjut dari keyakinan kelas tersebut. Lanjut. Oke. Adapun cara membuat keyakinan kelas, yang pertama di sini siswa menulis keyakinan kelas yang diinginkan. Biasanya kalau saya menggunakan sticky note, jadi saya membagikan sticky note kepada masing-masing siswa. Kemudian saya meminta mereka menuliskan kira-kira di kelas pembelajaran misalnya di matematika, karena saya mengampu di pelajaran matematika, kira-kira sebelum memulai pembelajaran atau saat berlangsung pembelajaran, kira-kira apa yang kalian inginkan di pembelajaran tersebut. Jadi mereka akan menulis kemudian menempelkan di dinding atau di mading kelas yang disiapkan. Kemudian yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis. Jadi setelah ditempelkan, kita akan saring, kita melihat poinnya satu-satu. Kira-kira yang mana memenuhi untuk dijadikan sebagai keyakinan kelas. Karena yang diambil sebagai keyakinan kelas adalah pernyataan yang sifatnya positif. Kemudian yang ketiga adalah mengubah
keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Jadi ada beberapa mungkin ditulis misalnya tidak boleh makan dan minum. Itu kan bahasanya kalau kita telah ada kata tidak boleh. Kita ubah kata tidak boleh itu menjadi apa misalnya? Tidak diperkenankan, seperti atau ada hal-hal positif lain yang tidak ranahnya mengacu ke kalimat yang cenderung ke negatif tersebut. Selanjutnya, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas dengan seluruh warga kelas. Dan setelah dibuat keyakinan kelas ini, biasanya ada teken atau tanda tangan kontrak. Jadi semua siswa maju bersama-sama untuk tanda tangan bahwa itu yang akan dijadikan rujukan dan kesepakatan kelas ke kita. Pembelajaran saya misalnya berlangsung khususnya di matematika. Lanjut Bu. Di sini inilah contoh keyakinan kelas yang mungkin saya buat sebelumnya. Di sini ada beberapa item atau poin yang menjadi kesepakatan kelas dan ini dibuat di Canva, kemudian saya tempel di dinding dan itu yang menjadi ingatannya mereka bahwa mereka ketika di pembelajaran saya harus melakukan apa. Dan ketika mereka melanggar keyakinan kelas, bukan kita memberikan hukuman, tetapi bagaimana caranya adalah meminta solusi dari mereka terkait keyakinan kelas yang dilanggar. Dan itu akan dibahas nanti untuk di materinya Ibu Kiki terkait restitusi. Jadi ada cara penanganan masalah tanpa menghukum anak tersebut. Oke Bu, lanjut. Oke, di sini terkait dengan keyakinan kelas tersebut, di sini kalau di matematika ini namanya adalah diagram Venn. Mungkin bisa dilihat di sini berarti adanya peraturan kelas, adanya peraturan yang mengikat. Karena adanya peraturan yang mengikat, biasanya kita cenderung takut untuk melakukan kesalahan karena takut diberikan sanksi atau hukuman. Jadi dari aturan tersebut, supaya memunculkan keinginan atas dasar pribadi, maka diperlukan adalah sebuah keyakinan kelas. Di keyakinan kelas, ketika konsisten melakukan keyakinan kelas, maka akan menciptakan sebuah lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif yang kita ciptakan, misalnya salah satu mungkin contoh konkretnya adalah dari hal sederhana yang mungkin saya amati ketika saya masuk di Atirabone sampai sekarang yang tidak luntur, adanya adalah aturan tempat sendal dan sepatu mereka yang tersusun rapi. Itu sebenarnya dari keyakinannya mereka secara pribadi, mungkin yang di awal ada merupakan aturan, tapi karena seiring berjalannya waktu dengan kesadaran mereka tumbuh keyakinan sendiri, akhirnya mereka melakukan inovasi atau perubahan tanpa disuruh lagi. Ketika melihat sendal dalam keadaan berantakan, mungkin mereka akan berinisiatif sendiri untuk menyusunnya tanpa perlu ditegur lagi oleh pembina atau guru, bilakan silakan diperbaiki sendal yang berantakan tersebut. Dari keyakinan itu, maka akan tercipta lingkungan positif di mana mungkin bagi adik-adik ini yang masuk nantinya ketika melihat KKS seperti itu, secara tidak langsung juga akan mengikut bahwa seperti ini konsep yang ditanamkan di Atirabone. Dan lahirlah sebuah budaya di mana budaya ini yang terus menerus dan sampai sekarang dipertahankan, dan salah satunya adalah yang tadi adalah bagaimana menyusun dan merapikan sendal ketika di depan asrama maupun di masjid. Seperti itu salah satunya. Masih banyak budaya lain. Salah satunya pula adalah mengantri ketika makan. Oke? Di materi terakhir untuk di bagian saya ada nilai-nilai kebajikan. Berarti di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang dimaksud di sini adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran siswa untuk berlaku baik dan benar. Dalam menumbuhkan kesadaran siswa ini untuk menyadari bahwa ini perilaku yang diberikan adalah yang benar, maka tentunya harus ditanamkan adalah penanaman karakter. Bagaimana cara menumbuhkan penanaman karakter tersebut? Dalam konteks kurikulum Merdeka telah dibahas bahwa ada profil pelajar Pancasila, di mana tujuan dari profil pelajar Pancasila ini ada nilai-nilai karakter yang lebih baik daripada sebelumnya setelah dilakukan perlakuan, dalam hal ini pembelajaran. Adapun poin yang mengikat di profil pelajar Pancasila adalah ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini bagaimana kita bisa berakhlak secara pribadi, berakhlak secara agama, sesama manusia, kemudian secara alam, dan bagaimana berakhlak secara bernegara. Kemudian yang kedua ada mandiri. Di sini mandiri
bagaimana kita mempunyai inisiatif atau kepercayaan untuk bergerak lebih baik ke depannya. Kemudian ada bernalar kritis. Di sini dituntut adalah bagaimana mampu mengidentifikasi, kemudian mengolah informasi, mengevaluasi, bahkan menarik sebuah asumsi atau kesimpulan terkait dengan konteks yang diberikan. Dan ada berkebinekaan global. Di sini bagaimana memahami sebuah budaya dalam konteks kebinekaan global. Sebenarnya kalau ditinjau lebih dalam lagi, kita bisa melihat juga bagaimana tingkat bukan hanya paham dari segala, misalnya dalam pemahaman konteksnya adalah mahir dalam dunia IT dan sebagainya, tapi bisa dipandang dari segi yang lainnya untuk dari segi berkebinekaan global di sini. Kemudian yang bergotong royong di sini harapannya adalah mampu berkolaborasi satu sama lain sehingga tercipta tujuan yang sama dengan visi yang sama dengan satu suara, akhirnya melahirkan satu kebiasaan yang lebih baik lagi. Dan selanjutnya ada kreatif, adalah ide-ide baru atau gagasan baru yang orisinil, yang lahir dari pemikiran peserta didik kita ke depannya. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada Pak Erwin untuk melanjutkan materinya. Ya, terima kasih Pak Mustafa. Jadi teman-teman, sebelum masuk lebih jauh, tadi dia terkait budaya positif itu kan sebenarnya arahnya ke sana. Tapi budaya positif ini itu lahir dari peraturan dulu, terus masuk ke keyakinan, terus masuk ke lingkungan, akan terciptalah sebuah budaya seperti itu. Itu soal harapannya. Kenapa misalnya banyak hal yang kita atur dulu? Karena harapannya anak-anak itu memiliki nilai kebajikan yang universal. Tadi disinggung terkait problem budaya Pancasila, tapi secara umum itu apakah yang menjadi nilai-nilai kebajikan itu yang kita akan raih? Bagaimana anak-anak itu ngantri, bagaimana itu anak-anak bersifat sopan dan sebagainya. Itu sebenarnya arahnya ke sana. Tapi kita bentuknya dulu dari peraturan. Tapi peraturan itu yang kalau yang kita kenal itu sebenarnya adalah lebih ke keyakinan kelas, karena kalau peraturan itu lebih mengikat, kalau tidak dilaksanakan pasti ada hukuman dan sebagainya seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kenapa anak-anak melanggar? Anak-anak melanggar itu pasti ada satu di antara 5 kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Pasti akan arahnya ke sana. Nanti kita akan lihat. Makanya kenapa ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, itu karena mereka gagal memenuhi minimal satu dari kebutuhan dasar mereka. Berarti ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, sehingga dia melakukan yang namanya pelanggaran. Nah, ini nanti yang akan kita telah atau bedah lebih lanjut, bagaimana posisi kita sebagai seorang guru, bagaimana cara untuk supaya anak tersebut tidak melakukan pelanggaran lagi. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Ya, kita di sini untuk bertahan hidup. Seperti apa itu? Kita secara psikologis itu kita butuh makanan, kita butuh tempat tidur, kita butuh tempat tinggal. Nah, itu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan akan makan, minum dan sebagainya. Selanjutnya ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi bagaimana ada mungkin seseorang atau anak-anak kita yang biasanya melanggar karena faktor itu. Teman-teman mungkin di asrama atau teman-teman guru itu mendapatkan kenapa ini anak melanggar, setelah ditelusuri lebih jauh ternyata orang tuanya bermasalah. Berarti ada hal yang dia tidak dapatkan. Atau mungkin ada anak-anak misalnya tanda kutip dia mengambil barang temannya, berarti ada kebutuhannya yang tadi makan yang tidak terpenuhi seperti itu. Itu 2 tadi. Terus yang ketiga, yang ketiga itu kepuasan dan penguasaan. Dia ingin berkuasa, dia ingin tahu bahwa saya ini orangnya seperti ini. Itu ada yang terjadi di asrama. Ya, karena dia mau tampil, dia mau diakui bahwa dia orangnya rewa. Dia butuh kekasih sayang situ. Dia butuh yang namanya orang yang diakui bahwa dia jago, dia pintar seperti ini, seperti itu. Terus yang keempat itu dia ingin bebas sebenarnya. Karena ada juga anak itu dia kenapa masuk di Tirabone karena ini bebas. Atau karena mungkin di rumahnya itu selalu tertekan dan sebagainya, masuk di sini dia melakukan sesuatu karena dia hanya ingin bebas.
atau karena capek misalnya berasrama melakukan hal-hal yang di luar dari kendali kita, karena dia ingin keluar dari asrama, karena dia ingin lebih bebas lagi kalau keluar dari sekolah boarding. Dan yang terakhir itu kesenangan. Dia mungkin karena musik atau apa, dia bahagia kalau melihat temannya sengsara, atau dia melakukan hal itu karena dia suka kalau misalnya kalau begini kayak gembira, ketawa-ketawa dan sebagainya. Itu 5 dasar kebutuhan manusia yang sehingga seseorang itu kenapa dia melanggar, karena ada satu dari kebutuhan tersebut yang tidak terpenuhi. Coba kita lihat satu contoh kasus. Misalnya di saat jam makan, mungkin ini nanti bisa jadi terjadi di SD ini. Kalau misalnya di kantin tiba-tiba itu ada anak yang mengambil makanannya temannya, dia merampas. Pas kita tanya mungkin akan ada muncul 1 dari 5 jawaban yang kemungkinan besar akan anak jawab tersebut. Yang pertama, kenapa mengambil makanan temannya? Mungkin kalau dia jawab saya lapar. Berarti kenapa dia lapar? Karena tidak dibekali dari orang tuanya. Berarti pada saat itu dia butuh untuk bertahan hidup. Berarti tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak dibawakan bekal sama orang tuanya. Terus yang kedua, dia merasa senang. Dia senang, dia bahagia kalau mengambil makanannya temannya karena dia kurang kasih sayang yang dia dapatkan sama orang tuanya. Tidak ada kasih sayang yang dia terima dari orang-orang yang berada di lingkungannya. Terus yang ketiga, dia merasa hebat. Nah, berarti di situ dia menunjukkan bahwa ternyata kebutuhan dasar yang dipenuhi adalah kekuasaan. Seperti itu. Selanjutnya dia merasa bosan. Bosan ini saya kenapa bilang karena bosan nih, gabut ki, dan bisa nak kerja. Nah, ambil rampas pakai temannya supaya dikejar kah atau supaya dibiarkan supaya dipanggilkan sama BK dan sebagainya. Berarti anak tersebut itu butuh kebebasan. Dan yang terakhir, dia iseng saja senang karena memang kesenangan seperti itu. Jadi satu di antara kebutuhan dasar ini kalau teman-teman telaah, kalau teman-teman dapatkan kasus pasti kalau kita telusuri penyebabnya pasti ada di situ. Dan yang kalau paling dominan di kita itu tadi yang kurangnya kasih sayang dan dari orang tuanya atau dari lingkungannya sehingga masuk di sini itu banyaknya kasus-kasus yang terjadi. Kasus yang terjadi di SMP itu seperti itu karena kurang kasih sayang dari orang tuanya. Sehingga muncul beberapa pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan baik di asrama maupun di sekolah. Oke teman-teman, mungkin bisa kita lihat ada contoh kasus. Nah di sini ada Bimo, seorang anak TK, itu selalu berlari keluar kelas, anggaplah SD. Selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dan dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah sekarang coba kita mengidentifikasi jawaban dari teman-teman. Kalau dia misalnya menjawab begini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Cinta. Itu seru. Berarti kira-kira dia apa aja di situ? Peribahasa cinta saya sudah kenal. Apa Meme Pak? Coba kita cek jawabannya Meme Pak. Kesenangan. Ya. Jadi dia butuh kesenangan, ya. Butuh kejaran. Nah, selanjutnya jawaban yang muncul dari Bimo. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Sarang. Apa? Sarang. Geo. Kita berbahasa boleh kita tahu sih. Ya, itu salah semut. Jadi dia butuh cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, ini penguasaan. Bisa ini lihat dari sekiranya.
Aku bosan belajar warnet terus dalam kelas. Pasti akan ada apa sih begini apalagi SD ya? SD, jangan SD, SMA saja biasa bosan belajar. Kalau ketua masih. Berarti dia butuh Freedom. kebebasan. Iya. Nah, berarti bisa lolos TGP mereka. Ya itu teman-teman. Ya, bahkan sebenarnya di sini ada angketnya nanti kami akan bagikan. Teman-teman bisa menilai anak binaannya atau siswanya nanti. Dia sebenarnya nanti dia itu kalau dia mengisi, oh dia sebenarnya butuh apa di situ? Atau kita juga bisa isi di situ. Jangan sampai kita di sini ada yang kekurangan kasih sayang. Bagaimana tuh? Oh, kamu tahu kalau dia kasih sayang. Itu ya teman-teman. Jadi siswa kita ada yang tanda kutip melanggar atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita atau keyakinan asrama. Jadi tadi terkait keyakinan kelas, teman-teman juga bisa membuat keyakinan lorong. Ya, keyakinan area. Yang penting itu lahir dari aturan yang dibuat bersama, aturan dari tata tertib yang turun itu kita buatkan lahir dalam bentuk keyakinan. Yang jelas bahwa inti dari keyakinan ini itu lahir dari anak-anak kita yang rangkum. Kalau kita yang buat itu berarti itu bukan keyakinan, berarti itu peraturan. Makanya tata tertib itu namanya memang peraturan, kita yang atur. Terus dari situlah nanti lahir ada keyakinan kelas. Kita harapannya bahwa dari situ nanti akan terbentuk yang namanya satu budaya positif yang bisa mereka terapkan di luar sana. Karena tadi contoh yang disampaikan Bapak Mustafa itu ada beberapa siswa itu masih menerapkannya yang tentang sandal itu. Nah itu kentara kalau ada kejadian itu dipangkep kelihatan oh ternyata ada anak Atira pas di dalam ini masjid di masjid ini sholat. Ternyata pas dicek ada betul alumni Atira yang sholat di situ karena berbeda posisi sandalnya di antara semua jamaah yang lain. Itu terbentuk budayanya. Kita tidak bisa memaksa semua siswa seperti tapi arahnya ke sana. Itu ya teman-teman. Selanjutnya terkait posisi kontrol guru yang akan dibahas oleh Bu Citra. Ini penting. Pentingnya di mana? Karena kalau ada anak melanggar, kita harus berposisi seperti apa? Apakah kita mau jadi pembuku atau seperti manajer atau seperti apa? Silakan. Jadi coach. Atau provokator? Izin saya berdiri teman-teman. Ya. Baik, saya melanjutkan pemaparan teman-teman. Materi selanjutnya terkait langkah atau cara-cara untuk membangun budaya positif di sekolah. Saat ini adalah yang akan kita bahas adalah 5 posisi kontrol guru. Ya, kalau tadi bagaimana menciptakan membahas tentang lingkungannya dari diri bagaimana bisa bersikap secara positif, membangun disiplin positif, kemudian di kelas bagaimana membentuk keyakinan. Nah, kalau yang ini bagaimana betul kita berinteraksi dengan siswa, memposisikan diri ketika kita berinteraksi dengan siswa. Nah, di sini ada 5 posisi yang biasa atau yang bisa digunakan oleh guru atau yang biasa dilakukan oleh guru. Yang pertama ada posisi sebagai penghukum, kemudian ada posisi sebagai pembuat merasa bersalah, lalu sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, lalu terakhir ada sebagai manajer. Nah, sebentar kita akan lihat perbedaannya masing-masing dan teman-teman bisa mengukur kira-kira selama ini berperan sebagai apa ketika berhadapan dengan siswa. Selanjutnya, nah untuk membedakannya teman-teman ini langsung kita lihat di peta-peta ini ya teman-teman matriksnya. Jadi ada motivasinya. Ini maksudnya yang kalau tentang motivasi ada guru berbuat dan guru berkata. Maksudnya adalah perbuatan guru atau perkataan guru pada setiap posisi. Nah kemudian ada identitas gagal dan identitas berhasil. Ya. Identitas gagal itu ketika di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi lanjut teman-teman, kemudian identitasnya ada 2 juga berdasarkan kategori atau 5 posisi kontrol tadi, ada identitas gagal dan identitas berhasil. Kalau kita lihat di matriksnya ternyata untuk posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah itu ada di identitas gagal. Kemudian identitas berhasil yang teman, pemantau dan manajer. Namun kita lihat identitas
hukuman. Sedangkan yang pertama identitas berhasil, kalau posisi teman dan pemantau, maka siswa itu akan mengharapkan yang namanya imbalan. Nah, sedangkan kalau identitas berhasil yang terakhir, posisi yang terakhir adalah menghargai diri sendiri. Ini yang ini dampaknya kepada anak-anak terkait dengan posisi kontrol yang kita perankan atau mainkan. Kita bisa lihat teman-teman, yang di penghukum apa yang biasa dilakukan. Ya, ternyata ketika kita biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu semua adalah penghukum. Ya. Kalau ucapan kita, kalau kita sering mengatakan, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Kenapa kamu terlambat? Karena kamu terlambat, maka saya menghukum kamu untuk membersihkan WC di asrama semuanya. Ya itu ya. Tapi saya yakin teman-teman tidak ada yang seperti itu ya. Iya. Kemudian membuat rasa bersalah. Kalau kita ternyata sering berceramah, kemudian menunjukkan kekecewaan, atau mungkin bilang begini, sebentar nak, saya ini pasti dimarahi sama ustaz karena kamu belum jalankan tugasmu, piketmu belum kamu jalankan, lorongmu masih kotor, saya pasti akan dimarahi ustaz. Nah ini kan anak-anak pasti dampaknya adalah iya, betul, sangat merasa bersalah dan akan merasa terpojok, sehingga pasti dia identitasnya gagal dan merasa merasa diberi hukuman gitu. Dan kayaknya kalau membuat rasa bersalah itu lebih menyakitkan ya ketika dihukum secara langsung, karena itu langsung menyerang mentalnya anak-anak. Kemudian mengharapkan imbalan posisi teman, kemudian guru berbuat atau yang biasa kita lakukan, membuatkan alasan-alasan untuk murid. Kalau yang biasa kita katakan, lakukan demi Bapak Ibu. Ya sudah, kalau kamu tidak bisa, nanti saya bantu. Seperti itu barangkali ya. Kalau di asrama mungkin ada yang belum beres lemarinya. Kenapa nak? Kamu belum bisa melipat ya? Sini saya bantu. Kalau seperti itu kira-kira bagaimana dampaknya ke anak-anak Bapak Ibu? Nah betul. Ya pembinaannya mungkin akan kewalahan. Kemudian yang kedua, anak-anaknya malah semakin menjadi jadi tidak mandiri, akan semakin manja karena ada ketergantungan dengan gurunya. Kemudian sebagai pemantau, namanya pemantau ya, berarti melihat dia. Apa-apa kalau ada kesalahan, kamu sudah tahu kan kalau kamu tidak membersihkan WC, maka konsekuensinya adalah misal apa? Tidak boleh gunakan WC itu lagi, misal ya. Kayak gitu. Jadi dia selalu mengembalikan pada pada aturan-aturan yang berlaku, sehingga dampaknya kepada anak kan ini biasanya akan berlaku. Kalau dia rajin, maka pasti diberikan apresiasi ya. Kalau salah, maka akan diberikan akan mendapatkan mungkin hukuman atau seperti apa. Kemudian yang terakhir, posisi sebagai manajer. Nah, di posisi manajer ini kalau kita perankan, maka siswa akan menghargai dirinya sendiri. Karena di sini, di posisi ini, kita biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu yang diperbuat. Ketika siswa melakukan kesalahan, maka kita mengajukan pertanyaan kepada mereka. Contohnya apa yang bisa kita tanyakan? Misal ya, kalau salah, kenapa kamu melakukan itu nak? Pasti kamu punya alasan. Nah ini kita lihat hasilnya teman-teman. Kalau penghukum, maka siswa ketika kita sering kasih hukuman atau kita sebagai guru mengambil posisi sebagai penghukum, maka hasilnya siswa kita akan memberontak, akan memiliki dendam, bisa saja menjadi pendendam, akan menyalahkan orang lain. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, maka dia biasanya menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Pasti dia menghindari untuk pasti dia menghindari alasan-alasan atau tidak mau mengaku yang sebenarnya, karena itu tadi tidak mau dia merasa bersalah ya. Kemudian kalau kita sebagai teman, maka anak itu akan memiliki ketergantungan dengan kita. Dia tidak mandiri, malah semakin manja ya. Mungkin nanti kalau di SD, karena anak-anak mungkin banyak yang belum mandiri, pasti di rumah itu apa-apa dilakukan sama orang di rumah. Nah, mungkin di sini yang bisa kita terapkan supaya tidak menjadi temannya,
tetapi menjadi posisi yang paling baik apa kira-kira? Posisi manajer ya. Nah, kalau pemantau juga maka anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau kita tidak awasi, maka setelahnya dia kembali dengan apa yang akan dilakukan. Tidak taat lagi atau tidak menjalankan lagi hal yang seharusnya dilakukan. Oke, kemudian untuk muridnya dan juga dampaknya pada murid bisa dilihat teman-teman. Ya, kalau sebagai penghukum dia akan mengatakan saya tidak peduli, membuat rasa bersalah, maafkan saya. Kemudian teman, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Kalau pemantau saya akan dapat apa jika melakukan hal tersebut, ya. Memikirkan apa imbalannya yang akan didapatkan. Kemudian kalau sebagai manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Maksudnya ini pikiran-pikiran yang lahir dari anak-anak ketika mendapati posisi-posisi yang dipraktikkan oleh gurunya. Kita lanjut, Bu Vika. Coba kita ya. Sudah jelas tadi ya teman-teman ya? Masih ingat tadi berapa posisi kontrol? 5. Apa yang pertama? Menghukum. Ya. Membuat bersalah. Teman. Pemantau. Yang adalah manajer. Dari kelimanya yang paling ideal adalah manajer. Nah sekarang coba kita lihat dari kolom atau kalimat-kalimat ini. Yang pertama, sampai kapanpun kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil. Ini kira-kira katanya kalau posisi sebagai apa? Penghukum. Membuat rasa bersalah. Coba diamati kalimatnya. Sampai kapanpun kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil. Dan menghukumnya dari segi kata-kata atau ya betul atau segi verbal. Ya jadi hukuman itu tidak hanya fisik ya. Ya doa gitu. Jadi dia juga secara verbal. Kemudian kalau yang berikutnya, jika masih belum mengerti nanti saya bantu. Jelas ya, teman. Saya merasa kecewa denganmu hari ini. Membuat rasa bersalah. Jika masih belum mengerti nanti saya bantu. Adalah teman. Peraturannya apa? Apa ini? Pengaman atau pemantau. Sini kembali ke aturan. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu Nah, alhamdulillah karena teman-teman sudah bisa mengatakan tadi, kira-kira kalau kita merefleksikan diri, peran apa yang biasanya kita mainkan? Membuat merasa bersalah. Ya, terus? Terus? Saya harus bisa menjadi Berubah ya Ustaz ya? Oke, baik. Nah mungkin sampai di sini untuk penjelasan 5 posisi kontrol. Semoga bermanfaat teman-teman dan ke depan kita semua bisa melatih diri untuk senantiasa bersikap sebagai seorang manajer. Bagaimanapun mungkin kesalahannya itu siswa, tetapi kita tetap konsisten, tetap belajar bersabar dan memerankan diri sebagai seorang manajer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Uki. Baik, terima kasih Bu Citra. Masih semangat teman-teman? Masih. Sepertinya sudah mulai lihat handphone, sudah mulai tidak fokus. Sebelum kita lanjut mungkin kita teriakkan dulu ya, lihat ini Akira. Sekali ya. Oke, Akira. Oke, Masya Allah. Semoga dengan menggaungkan selalu motor kita itu menjadi motivasi tersendiri untuk selalu membentuk anak-anak yang unggul maupun anak-anak yang cerdas. Baik, mungkin dari tadi teman-teman sudah bosan mendengarkan kata-kata dari rekan-rekan saya di sini yang selalu mengatakan nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Kiki pada materi restitusi. Dan itu bukan satu orang yang bilang ya. Kenapa itu selalu berulang-ulang? Karena memang inti dari budaya positif ini ada pada materi restitusi, ya materi restitusi. Tadi yang pertama teman-teman sudah mendengarkan materi tentang apa? Yang paling pertama, masih ingat? Sudah lupa? Oke, mungkin seperti inilah gambaran juga di kelas ya. Jadi kita juga harus memahami sebuah kita. Yang pertama tadi tentang budaya positif. Kemudian dilanjutkan dengan budaya
harus dipahami dulu. Kemudian kita harus paham juga terkait budaya positif tadi dan keyakinan kelas. Jadi sebelum masuk ke restitusi, kita sebagai guru harus memahami tentang keyakinan kelas ini, dan juga siswa harus dipahamkan juga tentang keyakinan kelas. Jadi sebelum masuk restitusi, guru dan siswa memang harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Kalau belum membuat keyakinan kelas, kita tidak bisa melakukan yang namanya restitusi. Jadi kita tidak bisa lanjut ke step berikutnya kalau kita belum selesai di sini. Setelah punya keyakinan kelas, yang ketiga, guru, ini bukan siswa lagi, guru harus memahami kebutuhan dasar dari siswa kita. Itu yang harus pertama. Karena percuma kalau kita mengajak ngobrol siswanya tapi kita tidak paham bahwa sebenarnya setiap manusia, apalagi seorang siswa yang belum dewasa, itu punya kebutuhan dasar. Jadi kalau kita tidak pahami itu, tidak bisa terjadi proses restitusi. Kemudian terakhir tadi di Bu Citra, posisi kontrol, yang 5 posisi kontrol. Sudah ditanyakan juga tadi oleh Bu Citra bahwa kalau kita refleksi lagi, sekarang kita masih ada di posisi mana? Tadi saya dengar ada katanya masih di penghukum. Paling tinggi tadi saya dengar pemantau ya, itu paling tinggi. Tapi sebenarnya kita di guru itu mestinya mengambil peran sebagai apa tadi? Sebagai manajer. Ada yang masih ingat apa yang dilakukan oleh seorang manajer? Manajer tadi itu apa? Harus lebih banyak bertanya, meminta pendapat dari siswa. Jadi bukan kita yang menentukan, tapi dari siswa. Kenapa? Tadi di awal sudah dibahas bahwa menurut teori kontrol yang paling berpengaruh itu motivasi kan ada dua, ada motivasi ekstrinsik, ada intrinsik. Yang mana yang paling berpengaruh terhadap tindakan seseorang? Intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Maka pada saat kita guru yang selalu kamu mestinya seperti ini, baiknya seperti ini, itu kita eksternal. Tapi pada saat siswa memahami bahwa sepertinya Bu, saya harus seperti ini, maka yang muncul adalah motivasi intrinsik. Ya, itulah yang akan kita bahas di restitusi. Next, Bu Vika. Baik, kita lihat di layar. Ini adalah salah satu definisi restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Baik, teman-teman bisa lihat dulu pada definisi ini. Kira-kira dari definisi ini, poin apa yang penting? Kata-kata apa yang penting? Mencari solusi dalam masalah mereka. Ada mencari solusi, apalagi? Berpikir. Kolaboratif, betul. Ada lagi? Menjadi apa yang mereka inginkan. Ada lagi? Membantu murid berpikir. Apa lagi? Oke, gitu ya. Baik. Next, Bu Vika. Jadi di sini saya sudah memberikan warna pada beberapa item. Yang pertama kita lihat di yang merah dulu. Yang pertama, restitusi itu proses kolaboratif. Kolaboratif itu apa? Kita ada kolaborasi ya, kolaborasi itu bisa tidak kalau satu orang? Tidak. Tapi harus ada minimal 2 pihak. Kira-kira pihak yang dimaksud siapa? Guru dan muridnya. Oke, dia proses kolaboratif. Jadi di sini harus ada kolaborasi antara guru dan siswa. Tidak bisa dari guru full, tidak bisa juga dari siswa full. Berarti harus ada kolaborasi. Kemudian murid mencari solusi untuk masalah mereka. Berarti solusi itu ditemukan dari siapa? Dari murid, bukan dari guru. Nah, seringkali kita sebagai guru mungkin karena kita lebih duluan mengalami prosesnya, selalu saya lebih tahu daripada kalian. Saya yang bisa menentukan solusinya. Kalian itu tidak tahu apa-apa. Mungkin secara tidak sadar itu sering kita ucapkan atau mungkin tergambar dari perilaku yang kita tampilkan kepada anak-anak. Oke. Kemudian apa lagi? Murid apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi kita tidak bisa menentukan solusi itu berdasarkan apa yang guru inginkan. Tapi apa sih yang anak-anak kita inginkan? Mereka maunya seperti apa? Ya. Kemudian bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi mereka diminta untuk
itu harus memang muncul dari dalam diri. Kemudian ada yang bercetak biru. Ada kata mengajarkan dan membantu. Itu perannya siapa? Guru. Jadi peran guru di situ adalah selain mengajarkan, dia juga untuk membantu. Jadi dia bukan orang yang menentukan, ya. Dia cuma mengajar, mengarahkan. Kan kita guru ini fasilitator ya, dalam pembelajaran maupun dalam interaksi dengan siswa. Kemudian ada membantu. Jadi kita fokus pada membantu. Baik, next Vika. Di sini ada lagi satu definisi tentang restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari sini kira-kira kata-kata apa yang menarik? Kenapa memperbaiki kesalahan? Apalagi yang lebih kuat. karakternya lebih kuat. Apalagi mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Karena pada saat mereka melakukan pelanggaran atau kesalahan, pasti akan ada mungkin dia dikucilkan, mungkin teman lainnya tidak senang dengan dia, atau mungkin guru-guru yang lain tidak akan senang dengan dia, atau pembina tidak senang dengan dia. Baik, next Vika. Nah, di sini ada kata memperbaiki kesalahan, bisa kembali ke kelompok mereka dan karakternya lebih kuat. Jadi restitusi itu berfokus pada 3 hal ini. Anak-anak itu bisa memperbaiki kesalahan, dia kembali ke kelompok mereka dengan harga dirinya tetap dipertahankan, kemudian karakternya menjadi lebih kuat. Baik, next. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang segitiga restitusi. Biasanya kan mungkin pada saat anak-anak melakukan kesalahan, biasanya teman-teman apa yang paling pertama dilakukan? Anggaplah saya misalnya ketahuan mencuri. Apa kira-kira yang biasa langsung dilakukan oleh teman-teman? Pasti langsung. Oh, ada langsung fisik. Oke, kan kita bahas nih ya. Ada juga langsung bilang ingat DO. Ya, itu sih kalau misalnya lebih sering di sini ya, karena itu adalah pelanggaran yang berat. Nah, untuk menghadapi permasalahan seperti itu, sebaiknya kita berada di posisi manajer. Nah, di posisi manajer itu kita harus menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Ya, jadi di sini prosesnya itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini 3 proses dalam segitiga restitusi. Nah, seperti apa proses itu? Next. Yang pertama adalah proses menstabilkan identitas. Pada proses menstabilkan identitas ini, di situ dia harus berdasarkan prinsip kesalahan itu merupakan bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak boleh menjudge bahwa anak-anak yang berbuat salah, dia itu orang yang gagal, tapi dia merupakan proses pembelajaran. Berikutnya, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Itu tadi sudah dijelaskan sama Citra. Nah, ini yang ketiga, ini sangat penting dan jangan ini mengingatkan kepada diri saya pribadi dan teman-teman semua, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Seperti tadi ada bahasan contoh yang Ibu Citra, kamu tidak akan tidak akan berhasil. Kata-kata kan adalah doa, kita orang tuanya. Jadi jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah, kata-kata apa yang bisa kita gunakan untuk langkah menstabilkan identitas ini? Yang pertama bisa membuat kesalahan itu hal yang wajar. Bisa juga manusia tidak ada yang sempurna. Ya memang kita agak putus sedikit tidak apa-apa lah ya. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Kita fokus untuk memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, jadi di awal kita tidak langsung membahas kamu mencuri, kamu seperti ini, nanti kamu akan seperti apa? Akan dideo dan sebagainya. Tapi kita stabilkan dulu identitasnya, karena pada saat ini siswa kita sedang berada dalam identitas gagal. Jadi kita stabilkan dulu identitas. Baik, next. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang pertama, yaitu berdasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Erwin, ada 5 kebutuhan dasar. Berarti pelanggaran mungkin yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan itu karena salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Itu kita harus selalu mengingat itu. Jangan selalu mencuri. Mungkin saja misalnya dia mau beli bakso di Mall, tidak ada uangnya, berarti dia kebutuhan hidup.
stimulus respon menjadi proaktif. Jadi kita bukan ini saja, kita lebih proaktif untuk menggali masalahnya. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, kenapa kira-kira dia dapat memperbaiki hubungan? Karena dalam prosesnya kita berbicara itu dari hati ke hati dengan anak-anak. Kita berusaha memahami apa sih sebenarnya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya. Karena kalau kita belum sampai di situ, kita tidak bisa menyelesaikan proses restitusi ini. Kita harus memahami apa yang harus tercapai. Kemudian pertanyaan atau pernyataannya disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi dan memojokkan. Nada suara pada saat kita berbicara dengan orang lain itu sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh. Beda kalau kita panggilnya dengan baik-baik, sama langsung menghardik, istilah tadi Citra menghardik ya, yang pada saat berhukum, ya. Jadi nada suara itu sangat berpengaruh dalam proses komunikasi. Oke. Nah, apa pertanyaan yang bisa diajukan? Contohnya, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Jadi kita mengapresiasi bahwa apa yang dilakukan itu masih ada yang lebih gegabah. Gitu. Yang kedua, kamu bukan melakukannya tanpa satu alasan. Berarti kita mengakui bahwa anak-anak melakukan itu karena ada alasannya untuk memenuhi apa tadi kebutuhannya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Ya. Berikutnya yang terakhir, yaitu pada step menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita menstabilkan identitasnya, kita memvalidasi kesalahannya tadi, kita menanyakan keyakinannya. Ini kan tadi sudah disampaikan bahwa motivasi intrinsik itu yang paling berpengaruh. Kemudian saat perilaku telah divalidasi, identitas suksesnya telah stabil, murid siap untuk mengaitkannya dengan keyakinan yang dia yakini. Nah, pertanyaannya apa? Misalnya, sebagai anggota kelas misalnya atau anggota area, apa yang kita yakini? Itu kan sudah ada ya keyakinan kelas sebelumnya. Jadi kalau tidak ada keyakinan kelas, kita tidak bisa mengajak anak-anak bicara seperti ini. Kemudian yang kedua, nilai apa yang sudah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Baik, ini tadi ya alurnya saya akan kembali menstabilkan identitas, contoh kata-katanya di bawah, validasi tindakan yang salah, dan terakhir itu menanyakan keyakinan. Next. Nah, ini tadi inti dari restitusi itu. Yang pertama, hasil dari restitusi, murid akan memiliki tujuan, kemudian disiplin positif. Dia akan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dia mau memperbaiki kesalahan dan mendapatkan harga dirinya kembali. Kenapa kita katakan dia mendapatkan harga dirinya kembali? Karena dia menawarkan solusi untuk masalahnya sendiri. Jadi bukan kita yang menyuruh, tapi dari dia. Itu mempertahankan harga diri. Nah, di sini ada yang saya bilang dan checklist. Jadi restitusi itu bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Jadi bukan pada saya merasa bersalah, guru saya, sang pembina saya dan seterusnya. Tapi dia menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang telah disepakati atau mereka percaya. Itu inti dari restitusi. Next. Nah, contoh penerapannya teman-teman bisa lihat. Ada suaranya. Kita lihat contoh penerapannya ya di 3 restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku mau dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Ya. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya
ngerjain Eka lah Pak. Kesel banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Hanya. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, itu tadi contoh ideal ya, salah satu praktek segitiga restitusi ya. Jadi dia tidak langsung marahi, kenapa kamu marahi balik temannya, tapi dia mengatakan dulu wajar, yang dilakukan itu wajar. Kemudian dia menanyakan kira-kira solusinya seperti apa, kamu mau menjadi orang yang seperti apa, dan akhirnya diajak berdiskusi bagaimana untuk memperbaiki kesalahan yang telah Sarah lakukan tadi ya. Oke. Berikutnya ini adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama, dia itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian dia memperbaiki hubungan. Berarti hubungan antara yang pelaku dengan mungkin tadi korbannya Sarah, siapa tadi Eka ya, itu hubungannya nanti lebih baik setelah dia belajar dari kesalahannya. Kemudian dia bersifat tawaran bukan paksaan. Tadi di video ada tidak yang gurunya yang menyebutkan nanti kamu seperti ini? Tidak ada ya. Jadi dia tidak ada paksaan. Pada saat siswa staff dia tidak tahu apa yang mau dilakukan, kita bisa memberikan tawaran. Karena kan tidak semua siswa juga kayak tadi bisa lancar menjawab dengan seperti itu ya. Kita bisa memberi tawaran, tapi bukan paksaan. Artinya dia tidak harus melakukan yang itu. Kita berikan tawaran-tawaran. Kemudian kita menuntut untuk melihat ke dalam diri, sama seperti tadi. Kamu nanti mau menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Kemudian mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Ya. Berikutnya masih ada ciri-ciri restitusi. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita bukan fokus pada dia memarahi temannya, tapi karakter apa yang muncul dan karakter apa yang harus dia perbaiki. Kemudian dia menguatkan fokus pada solusi. Kemudian ini pada saat setelah mencari apa yang harus dia lakukan, si Sarah ini nanti bisa kembali pada kelompoknya setelah menyelesaikan masalah tersebut. Restitusi diri lebih baik, artinya kita lebih baik juga pada saat melakukan restitusi pada diri sendiri. Ya, next. Hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah itu perlu dikaitkan dengan keyakinan yang disepakati. Itu wajib. Wajib ya, jadi memang anak-anak maupun kita di guru itu sudah sepakat dengan keyakinan tersebut. Kemudian pelakunya bersedia untuk memperbaiki kesalahan, karena tidak selesai kalau dia belum mau memperbaiki kesalahan. Kemudian pemecahan masalahnya itu harus relevan dengan masalah.
terakhir ya. Itu mungkin itu materi secara umum tentang restitusi dan budaya positif yang sudah kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Kiki, teman-teman yang lain. Jadi itu tadi pemaparan dari kami terkait budaya positif. Jadi teman-teman kalau misalnya masih ada yang ingin sharing lebih lanjut itu nanti bisa kita di luar dari forum ini. Ya, karena keterbatasan waktu, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca surah doa Qur'an Majid dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Masuk. Silakan duduk. Naila, Ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu tampak kurang bersemangat. Nilai-nilai kamu juga ini banyak yang masuk. Tugas-tugas kamu banyak yang belum diselesaikan. Ada apa, Nak? Ya Bu, sebenarnya akhir-akhir ini saya pusing dalam mengatur kegiatan asrama dan sekolah saya. Saya bingung Bu, yang mana lebih dahulu harus dilakukan. Oh, begitunya. Ibu paham perasaan kamu. Kalau ibu berada di posisi kamu, ibu juga mungkin mengalami hal yang sama. Ya Bu, saya benar-benar kewalahan. Tugas saya belum dikumpul. Ditambah lagi ada kegiatan pramuka Bu. Oh, begitu. Tapi Naila tahu kan, Nak, kalau terus berada di posisi seperti itu tidak baik untuk Naila. Iya Bu, saya tahu. Naila mau berubah jadi lebih baik? Mau kok Bu. Kira-kira apa yang bisa Naila lakukan? Sepertinya saya harus memanage waktu saya Bu. Tepat sekali. Iya Bu, sebenarnya saya sudah pernah melakukannya, tapi tetap saja Bu saya masih kewalahan. Oh, seperti itu. Kira-kira nilai apa yang Naila yakini supaya kamu tidak terus-terus seperti itu? Kamu pada akhirnya nanti bisa memanage waktu dengan baik. Oh, sikap disiplin Bu. Betul sekali. Kamu betul harus bersikap disiplin agar kamu betul-betul bisa memanage waktu dengan baik. Baik Bu, saya janji saya akan mengumpulkan tugas tepat waktu dan lebih disiplin lagi. Mohon maaf sebelumnya Bu, dan terima kasih karena telah mendengarkan keluhan saya. Oke, sama-sama Naila. Ibu juga sangat senang bisa mendengar keluhan kamu dan kamu mau berubah dan berjanji akan disiplin lagi. Semoga Naila sukses selalu. Terima kasih Bu. Iya, Nak. Sama-sama.